Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman Rahayaan, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Sahih Ibnu Khuzaimah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah kajian kitab hadis oleh dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi STHI MA. Biografi Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah memiliki nama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah Ibnu Al-Mughirah bin Salih Ibnu Bakar Al-Sulami Al-Naisaburi. Beliau lahir pada bulan Safar tahun 223 Hijriah atau 838 Masehi di Naisabur, sebuah kota kecil di Khurasan. Imam Ibnu Khuzaimah dikenal sebagai orang yang sangat baik. Beliau dikenal sebagai orang yang berani menyampaikan kebenaran, kritik, dan koreksi, terutama jika berkaitan dengan penyampaian hadis yang keliru. Imam Ibnu Khuzaimah wafat di usia 89 tahun pada malam Sabtu tanggal 2 Zulqa'dah 311 Hijriah atau 924 Masehi. Jenazah Ibnu Khuzaimah disolati oleh putranya sendiri yaitu Abu Nasr bersama dengan segenap kaum muslim. Semangat belajar sudah dimiliki Ibnu Khuzaimah sejak kecil. Ibnu Khuzaimah di usianya yang baru 17 tahun sudah mendatangi beberapa kota yang beliau jadikan lahan untuk menuntut ilmu. Di antaranya Marwah, Syria, Baghdad, Basrah, Kufah, Irak, Syam, Mekah, Madinah, dan Mesir. Di kota-kota tersebut, beliau mengasah dirinya sebagai seorang faqih sekaligus muhaddis handal dan teruji. Selanjutnya yaitu kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah adalah salah satu kitab yang memuat hadis-hadis sahih di samping Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim. Judul asli kitab Ibnu Khuzaimah adalah Mukhtasar Al-Mukhtasar min Al-Musnad As-Sahih An-Nabi. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah tidak mengikuti sistematika penyusunan sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim yang menggunakan sistematika non-fiqih, yakni sistematika penyusunan yang biasanya diawali dengan bab Bad'i al-Wahyi. Akan tetapi Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya menggunakan sistematika yang lumrah dalam kitab sunan, yaitu berdasarkan bab-bab fikih. Jumlah keseluruhan hadis yang tercantum dalam Sahih Ibnu Khuzaimah adalah 3079 hadis. Ziyadahnya sekitar 1548 hadis, adapun sekitar 918 hadis sahih, 266 hadis hasan, dan 364 hadis dhaif. Hadis-hadis tersebut tersusun secara sistematis dalam skema penyusunan kitab, tema besar, dan subtema. Seluruh hadisnya adalah hadis hukum yang hanya membahas persoalan-persoalan ibadah saja seperti sholat, taharah, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan tema lainnya seperti muamalah dan munaqohah tidak menjadi materi pembahasan di dalamnya. Ini salah satu yang menjadi perbedaan antara Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Al-Bukhari. Dilihat dari sistematika penulisan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah adalah imla. Hal ini menurut Muhammad Mustafa Azami dapat dilihat dari seringnya Ibnu Khuzaimah menggunakan lafaz amla itu dalam kitab At-Tauhid. Karena itu para ulama menempatkan Sahih Ibnu Khuzaimah lebih tinggi daripada Sahih Ibnu Hibban. Untuk mengetahui sistematika penyusunan Sahih Ibnu Khuzaimah dari mulai nama dan kitabnya serta dengan bab-babnya secara lengkap dan rinci, dapat dilakukan mencermati daftar isi kitab pada bagian akhir dari tiap-tiap juznya. Setiap bab memuat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan sanad dan matannya secara lengkap dan jumlah yang berbeda setiap babnya. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah selain adanya klasifikasi tema kitab, Ibnu Khuzaimah juga mengaplikasikan sub-sub tema sebagai topik inti sebuah pembahasan. Jadi, ada 3 langkah klasifikasi yang digunakan Ibnu Khuzaimah dalam sistematika penyusunan sahihnya, yaitu kitab Jum'a al-Abwab. Ada ulama yang mengomentari kitab Ibnu Khuzaimah, yaitu Ibnu Katsir, menilai bahwa Sahih Ibnu Khuzaimah lebih baik daripada Al-Mustadrak karya Al-Hakim, karena sanad dan matan hadisnya ditempatkan secara tepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.